Halo semua pecinta Gudang Film, ketemu lagi di episode perdana berisik di Gudang Film. Hai, untuk episode perdana kali ini kita akan bahas film To All's the Boys, trilogi ya jatuhnya. Jadi yang paling baru itu To All's the Boys 3, Always and Forever, itu rilis tahun ini tepatnya di salah satu platform digital. Itu tanggal 12 Februari kemarin. Jadi kamu sudah bisa menonton. Tapi kami saranin dulu, sebelum kamu nonton yang ketiga ini, ada baiknya kamu harus nonton ke satu dan kedua supaya ceritanya nyambung. Oke, kita mulai dulu untuk flashback sedikit ya, sedikit aja, bukan yang spoiler penuh. Untuk yang soal The Boys yang pertama. Oh ya, kalau aku yang All the Boys yang pertama, jadi ini dibilang spoiler nggak juga sih ya. Jadi kalau yang pertama lebih kayak flashback. Jadi si Lara Jean ini dia tuh sebenarnya bukan siswa yang yang populer gitu, enggak, siswa biasa. Nah, karena dia punya pacar hayalan lah bisa dibilang, akhirnya dia nulis surat karena dia nggak mau uh, orang-orang ini atau si cowok-cowok ini tahu bahwa Lara Jean tuh suka gitu atau punya perasaan lah, akhirnya dituangkan ke surat itu. Nah, surat itu nggak dikirim kemanapun, jadi dia dikotakin gitu, semua surat-surat dimasukin kotak, dan ternyata tanpa disadari si Lara ini tuh si Kitty, adiknya yang nomor 3 kalau nggak salah, dia tuh nemuin surat itu dan dia langsung nyebarin aja ke semua si cowok-cowok ini yang ada di dalam surat itu. Dan ternyata salah satunya itu adalah Peter Kavinsky. Nah, Peter Kavinsky ini ternyata punya pacar. Punya pacar yang pacarnya itu kalau nggak salah kayak nggak suka lah sama si Lara Jean ini gitu. Nah, akhirnya setelah dapat surat dari si Lara Jean, si Peter ternyata emang udah putus. Entah udah putus atau emang lagi problem, aku nggak tahu ya, maksudnya lebih jelasnya gimana. Setelah itu si Peter tuh bawa surat nyamperin si Lara Jean yang lagi olahraga. Nah, di situ dia ngejelasin gimana sampai akhirnya Lara Jean tuh kayak kaget gitu, kayak wah gila kok suratnya bisa sampai gitu. Akhirnya setelah ya mungkin mereka ngobrol dan segala macem, terus mereka tuh Lara sama Peter akhirnya bikin kayak semacam kontrak pacaran lah bisa dibilang gitu, semacam kontrak pacaran yang dimana mereka harus sepakat nih, udah bikin ABC, kita harus sepakat gitu untuk ngejalanin selama kurang lebih 4 bulan lah sampai Desember kalau nggak salah. Dan selama itu setauku mulus-mulus aja sih pacarannya, cuman di beberapa bulan ke belakang itu tuh sempat kayak ada problem yang bikin mereka bener-bener ngerasa ini nggak bisa diterusin gitu. Akhirnya Lara Jean maju mundur akhirnya kayak ya udahlah, daripada kayak gini mendingan gue putus aja gitu. Akhirnya di All the Boys yang pertama ini, setelah Lara Jean jadi pacar rahasianya si Peter, akhirnya ya udah ngerasa gimana gitu sama dirinya, sama hubungannya, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya sama Peter gitu, sampai dia pun menolak salah satu mantan pacarnya, kakaknya si Lara Jean ini gitu. Nah ya udah, jadi setelah putus itu, seingatku Peter mencoba untuk kembali kayak gue bener-bener sayang gitu, gue bener-bener cinta, kayak semacam gitulah. Akhirnya ya ada usaha dan segala macem, kisah cintanya yang unik, yang seru gitu, yang romantis, ada bumbu-bumbu yang emang remaja banget. Akhirnya ya udah, mereka bisa balik lagi gitu, bisa pacaran lagi. Dan CLBK-nya tau nggak, itu tuh di lapangan apa ya Kak, kayak semacam olahraga ya, apa sih ya, pokoknya semacam olahraga gitulah ya. Dan tuh Peter emang lagi olahraga, terus Lara Jean bawa mobil nyamperin Peter,
dan bilang. Tadinya tuh sebelum bilang, Lara tuh sempat tulis surat gitu. Tadinya Lara pengen ngungkapin apa yang ada di surat, tapi hati nurani dia, Cila, hati nurani dia tuh kayak, gue nggak bisa nih, gue harus ngungkapin apa yang ada di hati gue, bukan apa yang ada di surat gitu. Akhirnya dia ngungkapin semuanya. Peter ngerasa kayak tersentuh gitu. Akhirnya jeng, mereka balikan dan happy ending. Itu sih kalau yang pertama, kurang lebihnya seperti itu. Kalau Oke. kalian mau lebih jelas bisa tonton lah. Oke. Kalau kedua gimana, Kak? Kalau kedua itu ada sedikit konflik ya. Jadi si Oke. Lara Jean kan masih emang pacarnya tuh sama Peter. Nah, ternyata di Lara Jean itu pengen di saat kalau di kita itu kayak mungkin liburan semester gitu deh. Jadi dia Oke, liburan oke. semester itu ada pengen jadi untuk volunteer. Volunteer di kayak di panti asuhan. Nah, ternyata di panti asuhan itu dia itu ketemu sama teman kecilnya. Namanya itu John Ambrose ya. Ya, John Ambrose. Iya Nah, sih. dari situ ternyata oh ini teman teman kecilnya nih, teman kecil kalau bisa dibilang dulu mungkin kayak cinta monyet zaman SD gitu, zaman SD atau zaman SMP gitu. Iya, iya, iya. Nah, kan mereka saling sering bertemu, sering cerita di panti asuhan tersebut kan. Akhirnya mungkin adalah rasa-rasa Ah, cinta lagi, rasa suka iya, iya, lagi, iya, iya. mengenang masa-masa yang dulu. Nah, ternyata juga salah satu pegawai di panti asuhan itu justru malah mendukung hubungan mereka nih buat dilanjutin ke istilahnya Oke, pacaran oke. lagi yang istilahnya buat Iya. pacaran remaja gitu kan. Nah, di pada saat itu kalau nggak salah si Peternya agak tahu gitu deh ada yang beda setelah si Si Lara Legend ini ya. ya setelah Lara kembali ke sekolah selesai liburan semester selesai dari untuk jadi volunteer di panti asuhan tersebut Lara agak sedikit beda nih agak mungkin Oke. ya dia sibuk jarang balas telepon atau jarang balas SMS lah di kita pokoknya agak sedikit beda gitu dan kayaknya ada scene mereka itu ketemu ya kalau nggak salah ya Oh ketemu iya, ada ada ya yang di ada rumah scene pohon. ya di rumah pohon dan si Peter nanya ini siapa kan terus Lara ya terpaksa Lara bilang kalau ini John Ambrose teman masa kecilku dia Ah, bilang gitu kan dan si Peter pun nggak mungkinnya nggak bukannya nggak mau terima mungkin dia mikir juga di serius cuma masa kecil bukan cinta maksudnya Iya, cinta bukan cinta yang gimana gitu. ya cinta masa kecilmu. Terus kalau masih agak nggak salah juga ya si Peter tuh ngasih kebebasan nih ke Lara. Jadi dia lebih Oke. memilih ke Peter atau lebih milih ke cinta masa kecilnya itu. Nah, Lara bingung nih. Nah, Lara bingung tapi agak sedikit lupa sih emang ya kali di endingnya itu kalau Oh, nggak salah di pesta apa akhirnya Lara pun tetap memilih ke si Peter oh tersebut. iya, ada pesta. Iya itu pesta tapi bukan prom ya kalau nggak salah ya pesta Iya, apa bukan pesta, mungkin kayak semacam di panti gitu sih. oh iya ya itu Mm-mm. sih kalau sedikit bocor sedikit spoiler di untuk yang seri kedua. Nah Kedua. jadi intinya itu yang kedua mereka balikan lagi nih. Nah, yang ketiga ini yang Hmm. yang paling Gimana nih, fresh Kak? ya, yang paling baru To Us the Boys 3 Always and Forever. Dari judulnya Hmm? dia tuh mungkin kalian udah bisa menebak ya, Always and Forever. Always forever. Iya, jadi ini sequel dari yang kita udah kasih sedikit bocoran ceritanya tadi, Yap. yang ke satu kedua. Jadi kalau ketiga ini ceritanya Hmm? itu lebih ke menekankan hubungan mereka. Mereka masih Oke. di satu sekolah yang sama, masih kalau di kita Hmm? ya masih di SMA gitu kan. Dan mereka Ya. sebenarnya pengen punya cita-cita nih. Mereka harus Hmm. kuliah di satu tempat yang sama atau satu universitas Sama. yang sama Iya, betul. supaya mereka bisa melalui hari-harinya selalu bersama gitu kan. Pokoknya mereka pinginnya selalu bersama dan Harus nggak sama-sama ya. sampai ya Always and Forever kan sesuai dengan Iya, judul yang benar-benar ketiga. sesuai. Iya. Tapi mungkin
ada sedikit konfliknya nih sih. Di agak sedikit konflik dan agak sedikit bumbu masalah keluarga juga. Dan kalau ceritanya sih masih ringan juga, lebih ke menekankan ke hubungan mereka itu mau dibawa kemana gitu, apakah mau akan terus bersama atau bagaimana selanjutnya. Gimana lagi nih Ulul? Gitu ya. Menurut kamu kalau untuk jalan cerita yang ketiga ini? Kalau dibandingin 1 sama 2, kalau menurut aku selain percintaan ya, kalau aku malah aku lebih suka kayak kekeluargaan mereka tuh dapat banget sih Kak. Ya bapaknya akhirnya tuh nikah lagi sama orang yang dia cintai, terus lebih dekat sama keluarganya, kayak lebih terbuka lah sama keluarganya, apa apa cerita gitu. Dan si Lara ini juga kayak lebih actingnya tuh kayak lebih natural lah dibandingin 1 sama 2, karena kalau buat aku kayak kurang aja sih untuk yang 1 ya, mungkin namanya masih baru gitu, jadi mungkin masih kayak chemistry-nya agak gitu kurang kan. ya. Dan ngelihat yang ketiga ini baik dari acting keluarganya atau acting dari si Peternya atau dari teman-temannya itu kayak lebih leluasa gitu, kayak lebih enjoy, mungkin karena udah sequel 3 kali ya Kak. Jadi gitu. udah istilahnya udah mengenal ke para pemain yang lain, jadi udah kalau di bahasa kita mungkin udah luas gitu ya, jadi udah bisa luas, udah bisa simple, udah bisa lebih bebas gitulah actingnya gitu kan, mungkin seperti itu kalau di bahasa kita gitu ya. Betul. Terus kalau untuk lagu gimana nih Kak? Soundtrack lah gitu. Iya, ini juga soundtracknya juga lumayan keren-keren sih, easy listening. Kalau yang Kakak suka yang mana? Kalau aku suka karena kan generasi 90-an nih. Jadi pas di awal-awal di sekitar 3 atau 5 menit awal itu pas Lara Jean agak sedikit ngehayal pingin diterima, itu ada opening soundtracknya lagunya Spice Girl. Judulnya apa gitu, tapi itu lagunya catchy. Jadi ngingetin aku yang umur 90-an itu udah, wah ini awalnya udah kayaknya udah seru nih. Ada maksudnya soundtracknya itu bermacam-macam gitu. Itu udah soundtrack yang bikin semangat gitu kan, yang Spice Girl, tapi agak judulnya mungkin agak lupa. Tapi itu yang catchy sih, easy listening. Terus ada juga ada Korea ya Kak? Ya? Ada Kalau Korea ya. Mungkin suka yang di Korea ya? Iya, tapi aku nggak tahu itu lagu siapa. Nggak tahu juga lagu siapa. Gia atau siapa gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa ngasih tahu gitu ya gitu. Ini lagunya si ini loh yang Korea gitu. Cuman kalau soundtrack yang baru aku kayak suka ini loh Kak. Lagu dia yang galau pas di atap gitu loh, di rooftop atau di mana gitu, yang dia sama mantannya Peter dulu yang ke universitas apa sih, terus ada band kan, NYU, dia nyanyi tuh NYU. Ya ke situ, terus ada band nyanyi lagu entah itu apa judulnya, itu aku suka banget. Kayak cocok aja gitu sama jalan ceritanya gitu. Kayak iya nih hubungan tuh harus dibawa kemana gitu. Aku suka banget sih. Jadi kalau menurut kita nih, jadi kalau yang ketiga ini bisa dibilang paket lengkap ya. Jadi dari ceritanya ringan, nggak cuman percintaan melulu, tapi ada diselipin cerita keluarga, kemudian lagunya enak-enak, ya. Kemudian lokasinya nggak cuman melulu di US ya. Iya benar. Iya, jadi ada yang ke Korea, ada yang di New York, ada yang di rumah-rumah, ada prom night-nya, ada wedding party-nya. Jadi kami bisa dibilang pokoknya paket komplit untuk yang ketiga ini gitu sih. Betul. Ya jadi kalau kalian jadi jangan lupa ditonton ya, Two Hours the Boys, Three Always Anywhere. Betul. Ya, tapi untuk lebih saran dari kita, ini kan komedi romantis nih. Jadi better kalian nonton sama pasangan gitu deh.
Jadi nanti bisa Tuh. saling cerita gitu kan. Jadi kalau suatu hubungan enaknya gimana gitu kan. Nggak Iya, harus betul. bersama melulu gitu. Jadi nanti kalian sama pasangan kalian nih bisa saling ya Tukar mungkin pikiran lah ya tukar gitu. pikiran gitu. Dan ini juga cocok banget sih walaupun event Valentine udah lewat sih ya beberapa hari yang lalu. Yap, Tapi film ini masih masih cocok oke buat lah. ditonton di bulan ini sih. Katanya kan Februari bulan kasih sayang. Jadi nggak harus Bulan tanggal kasih sayang. kemarin. Iya, jadi ini film rekomendasi dari kita untuk ditonton kamu Tuh. bersama pacarmu atau kalau bisa ditonton bersama keluarga juga bisa sih. Iya, Di boleh banget loh. Iya, jadi untuk film keluarga dan film perdana di Berisik Yuk di Gudang Film kita memilih To Us The Boys 3 ini karena kita ngerasa ini film paket lengkap bisa ditonton keluarga dan ada ya buat pelajaran buat Ya ABG banyak, ABG betul betul. gitu lah, buat Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil sih. Selain iya dari keluarganya, kita juga jadi tahu bahwa hubungan tuh bukan cuma dua orang, iya tapi ini menyangkut semuanya gitu. Terus iya kalau pacaran udah lama tuh bukan melulu aku atau kamu, tapi ini kita loh yang diomongin tuh kita. Kayak semacam itulah. iya Cocok dan banget buat kalian yang punya pacar. nggak juga nggak harus bersama terus ya justru kalau Tuh, bersama terus itu nanti kayak ada bosen-bosen cepet bosen bosen. iya Iya. jadi kalau ada sedikit mungkin ya nggak masalah sih LDR gitu kan kan zaman sekarang juga udah Iya sih. canggih justru kalau LDR menurutku kalau nanti kalian bertemu itu bisa lebih Kangennya romantisnya lebih dapat lebih ya, iya Kak. kangennya lebih Heeh, dapetnya lebih betul, bahagia betul. lebih ya pokoknya jangan takut LDR aja gitu sih gitu menurutku Tuh. itu perlu pribadi pokoknya buat kalian Oke. jangan lupa ditonton film To Us The Boys 3 Always and Forever ya bisa di sudah tayang sudah rilis di salah satu platform digital tanggal 12 Februari kemarin oke Yap, mungkin itu dulu review perdana kita di Berisiknya Gudang Film. berisiknya gudang film. Ya, mungkin semoga bisa kasih referensi kalian buat film apa yang ditonton dan Betul. sampai ketemu nanti di episode kedua, episode ketiga dan selanjutnya. Selanjutnya. Kita akan review film yang fresh, yang lagi in supaya Lebih seru. kalian juga nggak bosen ya. Dan itu juga salah satu rekomendasi dari tim kami supaya kalian bisa menonton seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk obrolan perdana kita Berisik Yuk di Gudang Film. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, jangan lupa tetap Dadah. watching movie. See you. Dadah.